Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat serta nikmat Allah Subhanahu wa taala, kami dapat menyelesaikan PowerPoint Ulumul Quran dengan tema tentang am, khas, mutlak dan muqayyad. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, serta kata maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari hasil kerja kami, karena kami sadar akan keterbatasan pengetahuan kami. Di sini saya akan menjelaskan pengertian am dan khas. Yang pertama, pengertian am. Am menurut bahasa artinya merata yang umum. Sedangkan menurut istilah adalah lafadz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafadz itu. Dengan pengertian lain, am adalah kata yang memberi peringatan umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Bisa ditarik kesimpulan, am yaitu suatu lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas, dimasukkan pada makna itu dengan pengucapan sekali, seperti lafadz ar-rijal. Maka makna lafadz ini meliputi semua laki-laki. Yang kedua, pengertian khas. Khas menurut bahasa ialah lafadz yang menunjukkan arti tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari am. Sedangkan menurut istilah, khas adalah lafadz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu. Dapat disimpulkan, khas adalah lafadz atau perkataan yang dapat menunjukkan arti sesuatu yang tertentu dari orang, barang, atau hal-hal lain serta tidak meliputi arti umum. Contoh seperti kata yang menunjukkan satu jenis, seperti lelaki. Selanjutnya mutlak. Mutlak menurut bahasa adalah lepas atau tidak terikat. Sedangkan menurut usul fikih adalah suatu lafal yang menunjukkan pada makna atau pengertian tanpa dibatasi oleh lafal lainnya. Contohnya, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 3. Hamba sahaya dalam ayat tersebut mencakup budak secara keseluruhan atau mutlak. Cakupan kata ini tidak terbatas pada satu budak tertentu. Kata ini pula tidak mensyaratkan agama budak, jadi bisa budak mukmin atau budak kafir. Yang selanjutnya adalah muqayyad. Muqayyad adalah kebalikan dari mutlak, yang berarti menurut bahasa adalah tidak terlepas yakni terikat. Sedangkan menurut usul fikih adalah lafal yang menunjukkan pada makna tertentu dengan batasan kata tertentu. Contoh dalam Al-Quran misalnya kata raqabah yang telah dibatasi dengan kata mukminah sehingga menjadi raqabah mukminah mengenai kifarat pembunuhan. Macam-macam am. Yang pertama, lafadz am yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhsis atau pengkhususan. Misalnya, dalam surat Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz." Yang dimaksud suatu binatang melata adalah seluruh jenis hewan melata tanpa kecuali. Yang kedua, lafadz am, tetapi yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya, dalam surah Taubah ayat 120. Allah berfirman, "Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah atau pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasul." Yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Mekah, tetapi hanya orang-orang yang mampu. Yang ketiga, lafadz am
yang terbebas dari indikasi yang dimaksud makna umumnya atau sebagai cakupannya. Contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Lafaz am dalam ayat tersebut adalah al-mutallaqat atau wanita-wanita yang ditalak. Terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya. Selanjutnya adalah macam-macam lafal khas. Dalam pembagiannya, lafal khas dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, lafal khas bentuk mutlak. Lafal khusus atau khas itu berbentuk mutlak tanpa batasan, yaitu lafal yang menunjukkan satuan yang menurut lafalnya tidak dibatasi dengan apapun seperti budak. Contohnya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Maksud dari kalimat tersebut adalah hukuman bagi penuduh zina 80 kali cambuk, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Lafal khas bentuk muqayyad. Lafal khas bentuk muqayyad yaitu lafal yang menunjukkan pada satuan yang menurut lafalnya dibatasi dengan batasan tertentu. Seperti bangsa Mesir yang muslim. Bangsa Mesir di sini dibatasi oleh status muslimnya. Contohnya, sesudah wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Kata al-wasiyah pada ayat ini adalah mutlak dan dibatasi dengan hadis yang menunjukkan bahwa tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta waris. Maka maksud ayat ini adalah wasiat yang dalam batas sepertiga harta tinggalan. Apabila ada lafaz mutlak terdapat dalam nas syarak dan lafaz tersebut dalam nas lain dibatasi. Jika tema dua nas tersebut satu, misalnya sama dalam hal hukum dan sebab, tidak ada perbedaan mutlak dan terbatas, maka yang mutlak itu dibatasi dengan batasan yang terbatas. Lafal khas berbentuk amar. Jika lafal khusus yang terdapat pada nas syarak itu berbentuk perintah atau bentuk berita yang bermakna perintah, berarti menunjukkan kewajiban, yakni menuntut secara cepat dan pasti terhadap perintah tersebut. Contoh dalam firman Allah disebutkan, maka potonglah tangan keduanya. Arti dari firman tersebut adalah kewajiban memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Pendapat yang unggul mengatakan bahwa setiap bentuk apapun yang berarti perintah secara bahasa dibuat untuk arti kewajiban. Adapun lafal ketika dimutlakkan, maka maknanya menunjukkan arti hakiki sebagaimana lafal itu dibuat. Ia tidak boleh dibelokkan dari arti hakiki kecuali dengan alasan tertentu. Pembelokan dengan alasan tertentu di sini dapat dipindahkan dari arti wajib kepada arti lainnya yang dapat dipahami dari isi alasan tertentu tersebut. Contoh pada lafaz ayat fakulu washrabu, pada lafaz tersebut mengandung perintah akan tetapi memiliki hukum yang khas berbentuk nahi. Jika lafaz khusus yang terdapat dalam nas syarak itu berbentuk nahi atau bentuk berita yang bermakna larangan, berarti menunjukkan suatu keharaman, yakni menuntut untuk tidak melakukan yang dilarang secara tepat dan pasti. Contohnya, dan janganlah kamu menikahi wanita yang musyrik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Arti dari ayat tersebut memberikan pemahaman haram bagi seorang laki-laki muslim menikahi wanita yang musyrik. Bentuk nahi dapat dipahami secara bahasa dibuat untuk menunjukkan makna keharaman, maka keharaman itu dapat dipahami ketika larangan tersebut itu mutlak. Apabila ada alasan yang dapat membelokkan makna hakiki kepada makna majazi, maka pemahamannya adalah menurut petunjuk alasan tersebut, seperti doa dalam firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau condongkan kami kepada kesesatan, yaitu menjelaskan perintah larangan yang berhukum mubah atau boleh. Macam-macam mutlak dan muqayyad. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama, seperti puasa untuk kafarah sumpah. Lafaz itu dalam qiraah mutawatirah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 89 diungkapkan secara mutlak. Dan ia muqayyad atau dibatasi dengan tatabu yang berarti berturut-turut.
maka menjadi fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'ain, yang berarti kafarahnya puasa selama 3 hari berturut-turut. Dalam hal ini, pengertian lafaz yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, dengan arti bahwa yang dimaksud oleh lafaz mutlak adalah sama dengan yang dimaksud oleh lafaz muqayyad. Karena sebab yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa 3 hari tersebut harus dilakukan berturut-turut. Yang kedua, sebab sama namun hukum berbeda. Seperti kata tangan dalam wudhu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudhu dibatasi sampai siku, yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Sedangkan menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi atau mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6 juga. Dalam hal ini, ada yang berpendapat lafaz yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama Syafi'i bahwa mutlak di sini dibawa kepada muqayyad, mengingat sebabnya sama sekalipun berbeda hukumnya. Yang ketiga, sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Dalam hal ini ada 2 bentuk. Pertama, takyid atau batasannya hanya 1. Misalnya, pembebasan budak dalam hal kafarah. Budak yang dibebaskan diisyaratkan harus budak yang beriman. Dalam kafarah, pembunuhan yang tak sengaja. Seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 92, yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Kedua, takkidnya berbeda-beda. Misalnya puasa kafarah ditakkidkan dengan berturut-turut pada kafarah bagi pembunuhan, yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 92. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Yang keempat, sebab berbeda dan hukumnya pun berlainan, seperti tangan dalam berwudu dan dalam pencurian. Dalam berwudu ia dibatasi sampai dengan siku, sedangkan dalam pencurian dia dimutlakkan, tidak dibatasi seperti tertuang dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Perbedaan keumuman am dengan mutlak. Lafaz am itu umumnya bersifat syumuli atau melingkupi, sedangkan keumuman dalam lafaz mutlak bersifat badali atau mengganti. Umum yang bersifat syumuli itu adalah kulli atau keseluruhan yang berlaku atas satuan-satuan, sedangkan badali adalah kulli dari segi tidak terhalang untuk menggambarkan terjadinya kebersamaan, tapi tidak menggambarkan untuk setiap satuan-satuan, hanya menggambarkan satuan yang meliputi. Dan juga perbedaan kekhususan khas dengan muqayyad. Lafaz khas ditujukan pada perseorangan tertentu, sedangkan lafaz muqayyad ditunjukkan pada makna tertentu dengan batasan tertentu. Itulah pembahasan dari kelompok kami tentang am, khas, mutlak, dan muqayyad. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.